Halo, selamat datang di Komunitas TV. RB Leipzig melawan Manchester United di Liga Champions. Ini pertandingan yang bakal seru banget ya. Pertandingan penentuan siapa yang bakal lolos ya. Manchester United kah? RB Leipzig kah? Nggak ada yang tahu ya. Karena ini dua-duanya bakal all out ya. Nagelsmann udah bilang sebelum lawan Munchen kemarin, dia bilang prioritas utama adalah lolos champion ya. Makanya pas lawan Munchen dia mengistirahatkan 2 atau 3 pemain, gue lupa siapa namanya, tapi 2 3 pemain penyerang sama midfieldnya tuh diistirahatkan ya. Ole pun juga sama, istirahatin Fernandes sama Rashford. Sayangnya mereka harus main 45 menit karena kita ya harus comeback lah ya kemarin oleh Sam. Ini bakal seru banget, bakal seru banget. Leipzig main di kandang pasti bakal nyerang, nggak bakal parkir bus. Dan gue berharap Ole melakukan hal yang sama, jangan parkir bus, 100% jangan parkir bus ya, jangan mainin 2 defensive midfield. Ya gue nggak mau lihat itu sama sekali ya. Kalau emang ini harus jadi pertandingan terakhir kita di Liga Champions tahun ini, gue pengen kita keluar dengan bangga, dengan senang, dengan puas ya. Sebagai fans semua juga puas. Oh, kita main sepak bola yang bagus gitu loh, sepak bola yang menyerang. Kita berusaha raih 3 poin ya. Kita main untuk menang, bukan main untuk nggak kalah. Ya itu gue nggak mau lihat sama sekali besok ya. Gue nggak mau lihat sama sekali ya. Oleh lu dengerin gue nggak mau lihat ya. Gue nggak mau ngelihat sama sekali lu parkir bus ya, nggak ada gunanya. Gue tahu Seri pun udah lolos, bodoh amat, bodoh amat. Gue pengen kita nyuri dulu 1 gol di awal, nyuri dulu 1 gol. Setelah itu lu parkir bus, terserah, itu tactical, bener nggak ya. Tapi gue pengen kita coba raih 1 2 gol atau 1 gol lah, nggak apa-apa, nggak perlu 2 gol ya. Kita coba nyari 3 poin, itu penting ya, biar kita enak gitu, bener nggak. Gue bayangin besok nih kita udah begadang gitu sampai jam 3 gitu kan nontonin, tiba-tiba di parkir bus mainnya amit-amit, terus tiba-tiba kalah lagi. Itu apa nggak gedek hati, bener nggak ya? Gimana nggak kesel ngeliatnya? Kesel habis kan, pasti kesel. Makanya gue bilang besok Ole harus berani nyerang, harus berani ambil 3 poin ya. Buntut-buntutnya seri ya bodo amat, buntut-buntutnya kalah bodo amat. Setidaknya kita mainin sepak bola Manchester United way ya, bukan Mourinho way ya. Jangan Mourinho way, bertahan terus ngandelin counter attack doang. Males nontonnya begitu. Oke. Dari segi formasi gue pilih 4-2-3-1 ya. Kenapa 4-2-3-1? Kenapa nggak 4-2 Diamond bang? Menang nggak 4-2 Diamond? Terakhir menang gede lawan Leipzig ya. Tapi bisa diingat nggak pertandingannya jalannya gimana? Kita ngegolin duluan lewat Greenwood kan di menit 20-an kalau nggak salah, gue lupa. Habis setelah gol itu apa yang terjadi? Kitanya habis ditekan habis-habisan, diserang habis-habisan ya. Itu untung aja tuh mereka katro mainnya tuh kemarin, kalau kita bisa kalah, bener nggak. Tapi pada akhirnya Rashford masuk, Bruno masuk kalau nggak saya, gue lupa ya. Makanya pasti Rashford masuk, dia hat-trick kalau nggak salah kan. Akhirnya jadi kita ngebantai 5-1. Artinya apa? 4-4-2 Diamond bukan yang bikin efektif kita menang bantai si Leipzig di kandang kita, tapi melainkan performa luar biasa dari Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes ya. Itu 2 orang doang ya. Jadi penting banget 4-4-2 Diamond bukan kuncinya kemarin kita menang Leipzig ya. Nah, jadi untuk ini gue pilih 4-2-3-1 karena menurut gue nggak boleh sering-sering ganti sistem ya, bikin pusing ya, bikin pemain tuh nggak terbiasa gitu dengan pergerakan semuanya. Transisi menyerang, transisi bertahan tuh jadi nggak biasa kalau sering-sering ganti ya. Ini tapi performasi dengan catatan Cavani nggak cedera ya, karena yang pasti cedera Martial udah pasti cedera ya. Cavani masih tanda tanya nih cedera atau enggak. Oke. Jadi gue tetap 4-2-3-1 ya. Dari skipper gue pilih De Gea. Kemungkinan besar dia udah nggak cedera ya, kemungkinan besar udah available ya. Jadi gue mainin dia. Tapi kalau emang dia cedera, Henderson main nggak masalah, gue nggak masalah. Untuk back jelas Telles, Maguire, Lindelof, Bisaka. Maguire, Lindelof itu nggak perlu ditanya lagi ya, karena gimana pun juga ya, mau sampai mereka patah kaki baru mereka mau diganti kayak sama Ole sama Tuan Sibi atau Bailey. Jadi kemungkinan besar udah pasti Maguire, Lindelof yang main ya. Untuk ini holding midfield siapa aja? Gue pilih Pogba sama McTominay ya. Jadi ingat nih, 1 box to box, 1 CDM ya, 1 defensive midfield. McTominay ganti Matic boleh nggak? Boleh. Pogba ganti Van de Beek nggak? Boleh menurut gue ya. Van de Beek box to box bagus ya, jangan dimainin nomor 10 aja. Van de Beek nggak cocok ya, karena dia nggak ada kreativitasnya, bukan tugas dia untuk menjadi kreativitas ya. Jadi ini boleh. Yang pasti yang paling penting adalah 1 box to box sama 1 defensive midfield. Harus. Gue nggak mau ngeliat 2 defensive midfield di sini. Gue nggak mau lihat ini Matic sama McTominay main di sini. Gue sama sekali nggak mau lihat itu ya. Karena itu namanya apa? Kelihatannya 4-2-3-1, itu namanya 4-2-3-1 ala Mourinho. Artinya bertahan dulu yang penting. Gue nggak mau lihat. Oke? Dari segi penyerangan, Rashford, Fernandes sudah pasti nggak perlu ditanya lagi ya. Di kanan gue pilih siapa? Gue pilih Greenwood. Striker gue pilih Cavani. Ya, Greenwood harus main. Ya, kenapa? Karena kita perlu banget ketajaman Greenwood. Ya.
Jelas banget kemarin ya Martial udah nggak perform, ya Greenwood juga lagi problem ya kan, disiplin. Cuman sekarang gua bilang udah boleh kasih dia kesempatan lagi. Ya karena kita perlu juga ya, kita perlu ketajamannya dia ya. Jadi gue pilih Greenwood di kanan. Ya Cavani kalau seandainya cedera nggak bisa main, Greenwood boleh jadi striker. Ya toh dia cukup bagus juga jadi striker, kemarin menang ngegolin sekali lawan West Ham pas dia jadi striker pas Martial keluar ya. Jadi Greenwood jadi striker gue nggak masalah. Di kanan kalau Greenwood kalau misalnya Greenwood jadi striker siapa? Menurut gue boleh pakai Mata, boleh pakai Dan James ya. Mungkin Dan James kali ya biar lebih gesit. Nggak masalah, menurut gue nggak masalah. Ya, jadi itu penting. Ya mau pakai Van de Beek ya di kanan. Gue pengen lihat banget oleh eksperimen main Van de Beek main di winger kanan. Cuman untuk pertandingan sepenting ini, menurut gue jangan eksperimen. Ya, jangan eksperimen. Oke. Nah jadi ini formasi yang gue pilih ya. Jadi mungkin aja sih Oleh bakal main 5 back, 4-4-2 diamond mungkin aja. Tapi gue nggak mau lihat itu semua ya. Gue nggak mau Oleh sering-sering ganti sistem. Yang 4-2-3-1 besok untuk lawan Leipzig. Secara skor gimana? Ini seperti yang gue bilang ya, ini bisa hasil bisa kemana aja. MU bisa kalah, bisa seri, MU bisa menang. Ya, semuanya itu bisa terjadi karena semua all out. Ya, jadi tapi kalau gue disuruh bilang karena ini juga mainnya di kandang Leipzig ya dan mereka main all out juga, menurut gue sih ini antara seri atau MU menang. Ya, tapi gue bakal pilih MU menang. Kenapa? Karena gue pengen MU lolos ya. Menangnya berapa? Menurut gue paling selisihnya 1 gol. Ya, jadi prediksi gol gue 1-2 ya. Kok yakin banget sih MU bisa menang, padahal Leipzig ya mainnya di Leipzig, bener nggak? Dan Leipzig bukan tim ece-ece, bener nggak? Tim yang bukan tim gurem lah, ya kan? Tahun lalu semifinal, bener nggak? Kenapa gue feeling gue MU bisa menang juga? Kenapa? Karena Leipzig secara defense lagi nggak bagus di 2 pertandingan terakhir, ya tahu sendiri lah. Lawan Istanbul, skornya berapa tuh? 3-4 kalau nggak salah kan ya, kebobolan 3, ya kan? Lawan Munchen kemarin kebobolan 3, itu juga semua main center back, main semua ya, Upamecano sama Kenote ya, siapa gue lupa satu lagi itu main ya. Jadi menurut gue secara defense mereka lagi nggak bagus ya. Menurut gue kita bisa menang, gue yakin kita bisa menang ya. Skornya 1-2, kita menang beda 1 gol. Oke, seri juga bisa ya, cuman menurut gue sih kita menang ya, dan gue pengen kita lolos. Dan yang paling penting adalah Oleh tolong dengerin gue, main berani menang ya, jangan main buat nggak kalah ya, karena gue bakal kesel banget tuh kalau sampai main buat nggak kalah terus kita nggak lolos ya. Itu sih semua orang bakal kesel banget ya, yakin deh kalau itu sampai terjadi. Oleh out tuh pasti trending banget di Twitter tuh ya. Oke, sekian gue punya prediksi ya dari Leipzig lawan Manchester United. Harus nonton, siapin kopinya karena ini bakal seru banget. Oke, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.